Malam itu hujan deras mengguyur jalan lintas Jawa, langit hitam pekat tanpa bintang, hanya suara rintik air menghantam kaca depan truk tua yang dikendarai Raka. Lelaki berusia 32 tahun itu menggenggam erat setir, matanya sayu tapi penuh kewaspadaan. Ia sudah terbiasa dengan kerasnya jalanan, tidur di kabin sempit, makan seadanya di warung pinggir jalan, dan bergelut dengan rasa lelah yang tak pernah habis. Raka hanyalah seorang sopir truk barang, hidupnya sederhana, tanpa kemewahan, namun di balik kerasnya tangan dan wajah yang penuh gurat letih, ia menyimpan hati yang tulus. Malam itu, takdir mempertemukannya dengan kejadian yang mengubah segalanya. Dari kejauhan, lampu kecil sebuah sedan tampak berkelip tak terkendali, berputar di jalanan licin. Ban mobil itu tergelincir, hampir masuk jurang di tikungan tajam. Tanpa pikir panjang, Raka menghentikan truknya dengan rem mendadak, tubuhnya terhentak ke depan, lalu ia membanting setir ke arah sedan itu. Dengan tubuhnya sendiri, ia menahan laju mobil yang hampir jatuh. Dentuman keras terdengar, truknya berguncang hebat, tapi ia berhasil menghentikan mobil itu tepat di pinggir tebing. Raka keluar dengan napas terengah, hujan membasahi tubuhnya. Dari dalam sedan, seorang wanita keluar dengan wajah pucat, rambutnya basah, lututnya gemetar. Ia masih mengenakan seragam polisi, lengkap dengan pangkat di pundaknya. "Astaga, aku hampir mati," bisiknya dengan suara bergetar. Raka mengangguk, matanya menatap penuh iba. "Yang penting kamu selamat, Bu Polwan," katanya lirih. Wanita itu bernama Naya, seorang polwan berusia 28 tahun, terkenal tegas, pemberani, dan disegani rekan-rekannya. Tapi malam itu, ia hanyalah seorang manusia biasa yang nyawanya baru saja diselamatkan oleh seorang sopir truk sederhana. Sejak kejadian itu, Naya merasa berutang budi. Ia menanyakan kabar Raka, diam-diam menghubunginya, bahkan sering mengirimkan bekal makanan untuk perjalanan jauh. Awalnya hubungan itu tampak biasa, hanya sekadar balas jasa. Tapi dari hari ke hari, sesuatu tumbuh di antara mereka. Raka yang awalnya canggung mulai terbiasa dengan perhatian seorang polwan cantik. Ia bahkan tak pernah bermimpi bisa duduk berdua dengan Naya di sebuah warung kopi pinggir jalan, tertawa sederhana di tengah keramaian sopir lain yang melirik dengan tatapan aneh. Suatu malam, ketika mereka beristirahat di sebuah pos kecil di pinggir jalan tol, Raka menunduk, suaranya lirih, "Kenapa kamu mau dekat sama aku, Naya? Aku ini cuma sopir truk, nggak pantas buat kamu." Naya menatapnya dengan senyum samar, matanya jernih meski hujan rintik masih turun di luar. "Karena aku lihat kejujuran di dirimu. Kamu menyelamatkan aku bukan karena tahu siapa aku, tapi karena memang hatimu tulus. Itu jarang ada, Rak." Kata-kata itu menusuk dalam ke hati Raka, membuatnya terdiam. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Hubungan mereka bukan lagi sekadar balas budi, ada perasaan yang tak bisa mereka bendung. Namun, kabar kedekatan itu mulai berhembus. Beberapa rekan polisi Naya mencibir, bahkan keluarganya menentang keras. Masa seorang polwan berpendidikan tinggi jatuh ke pelukan sopir truk jalanan? Mau jadi bahan tertawaan? Cibir seorang seniornya dengan tatapan meremehkan. Naya mencoba menutup telinga, tapi tekanan semakin besar. Sementara Raka, yang merasa dirinya tidak pantas, mulai menarik diri. Ia berusaha menjaga jarak, tapi hati keduanya selalu kembali bertaut. Konflik semakin memuncak ketika suatu malam, Raka terlibat keributan. Ia menolong sesama sopir yang dipalak preman jalanan, tapi justru dikeroyok. Tubuhnya penuh luka, wajahnya lebam, dan ia nyaris tak sadarkan diri di tepi jalan. Naya, yang mendengar kabar itu, datang tergesa. Melihat Raka terkapar, tangisnya pecah. Ia merawat Raka dengan tangannya sendiri, membersihkan luka, menahan air mata. "Kenapa kamu bodoh sekali, Rak? Kenapa kamu selalu berkorban untuk orang lain?" ucap Naya dengan suara parau. Raka hanya tersenyum lemah, "Aku cuma melakukan yang menurutku benar." Dalam keheningan malam itu, di kamar sederhana tempat Raka beristirahat, tangisan berubah menjadi pelukan, luka berubah menjadi kehangatan. Mereka tak pernah merencanakan, tapi malam itu garis hidup mereka benar-benar berubah. Batas antara rasa terima kasih, cinta, dan keinginan yang terpendam runtuh begitu saja. Dan dari malam itu, sebuah rahasia besar mulai tumbuh, sebuah rahasia yang kelak akan mengguncang nama baik seorang polwan, dan menyeret seorang sopir truk ke dalam pusaran kisah yang tak pernah ia bayangkan. Waktu terus berjalan,
Hari-hari setelah malam itu terasa semakin aneh bagi Naya. Tubuhnya mulai lemah, mual di pagi hari, cepat lelah, bahkan emosinya sering tidak stabil. Awalnya ia mengira hanya kelelahan akibat tugas yang padat, tapi semakin lama gejala itu makin jelas. Hingga akhirnya, ia memberanikan diri memeriksakan diri ke klinik. Hasilnya membuat dunia Naya seakan runtuh, ia hamil. Tangannya bergetar, kertas hasil tes itu basah oleh keringat dingin. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, air mata mengalir deras. Ia seorang polwan, seorang aparat penegak hukum, seorang kebanggaan keluarganya, tapi kini ia membawa janin dari seorang sopir truk sederhana yang bahkan bukan suaminya. Kepanikan itu membawanya pada satu nama, Raka. Dengan tubuh lemah, ia mendatangi Raka yang sedang memperbaiki ban truk tuanya. Saat melihat Naya menangis, Raka langsung panik. "Naya, kenapa? Ada apa?" Naya menyerahkan hasil tes itu dengan tangan gemetar. Raka membacanya, wajahnya pucat, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. "Rak, aku hamil," ucap Naya lirih, suaranya pecah. Raka terdiam lama, dadanya sesak, tangannya gemetar. Ia seorang sopir truk miskin, hidup pas-pasan, bahkan rumahnya hanya kontrakan sempit. Bagaimana mungkin ia bisa bertanggung jawab atas ini? Namun di tengah kebisuan itu, Raka menggenggam tangan Naya erat. "Kalau itu anak kita, aku akan bertanggung jawab, Naya. Aku nggak akan lari," katanya dengan mata berkaca-kaca. Naya menangis semakin keras, pelukan mereka di pinggir jalan hujan malam itu menjadi saksi janji yang penuh ketakutan. Sayangnya, rahasia sebesar itu tak bisa lama disembunyikan. Beberapa minggu kemudian, perubahan tubuh Naya mulai terlihat. Rekannya di kantor mulai curiga, dan gosip pun beredar. "Polwan itu hamil," katanya sama sopir truk. "Malu-maluin," bisik seorang polisi dengan tawa mengejek. Gosip itu cepat menyebar, sampai akhirnya sampai ke telinga komandannya. Panggilan resmi pun datang. Di ruang kantor yang dingin, Naya duduk gemetar di hadapan atasannya. "Naya, apa benar gosip itu? Kau hamil di luar nikah?" "Dan, ayah dari anak itu seorang sopir truk jalanan?" tanya atasannya dengan tatapan tajam. Naya tak bisa menutupi, ia hanya menunduk, air mata menetes. "Benar, komandan." Ruangan itu langsung hening, hanya suara helaan napas berat terdengar. Di sisi lain, keluarga Naya juga gempar. Ayahnya yang seorang purnawirawan marah besar, membanting meja, suaranya menggelegar. "Kamu bikin malu keluarga, Naya. Apa yang ada di pikiranmu? Kamu polwan, masa depanmu cerah, dan kamu jatuhkan dirimu hanya karena sopir truk jalanan." Ibu Naya hanya bisa menangis, sementara adik-adiknya memandang dengan tatapan penuh hina. Naya mencoba menjelaskan bahwa Raka bukan sembarang pria, bahwa ia berhati mulia, bahwa semuanya terjadi karena cinta, bukan sekadar nafsu. Tapi telinga keluarganya sudah tertutup. "Kami tidak mengakui anak itu kalau kamu tetap bersama dia," ucap ayahnya dengan dingin. Di kampung tempat tinggal Raka, berita itu juga meledak bak bom waktu. Tetangga-tetangga berbisik, menunjuk dengan tatapan merendahkan. "Sopir truk miskin bisa bikin polwan hamil, dunia kebalik," kata seorang ibu sambil tertawa sinis. "Dasar laki-laki tak tahu diri, modal apa dia berani menyentuh polwan," timpal yang lain. Raka hanya bisa menunduk, dadanya sakit mendengar hinaan itu. Tapi dalam hati, ia bertekad menjaga Naya dan anak yang dikandungnya. Namun cobaan semakin berat. Atasan Naya memberi ultimatum. Ia harus segera menikah untuk menutupi aib, atau siap-siap menghadapi sanksi tegas. Keluarga mendesak agar Naya menggugurkan kandungan, atau meninggalkan Raka. Sedangkan masyarakat terus mencibir, seolah mereka berdua adalah penjahat. Di tengah semua tekanan itu, hanya ada dua hati yang saling bertahan, Raka dan Naya. Suatu malam, Naya duduk di dalam truk bersama Raka. Air matanya tak berhenti mengalir. "Rak, aku takut. Aku kehilangan keluargaku, pekerjaanku terancam, semua orang membenciku. Apa kita kuat menghadapi ini semua?" Raka memegang bahunya, meski matanya sendiri berkaca-kaca. "Aku nggak punya apa-apa, Nay. Aku nggak bisa janji kasih kamu rumah mewah atau hidup enak. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin kamu dan anak kita. Kalau dunia menolak kita, biar aku jadi dinding terakhir yang melindungi kamu." Kata-kata itu membuat Naya menangis semakin keras, tapi juga membuatnya yakin bahwa meski dunia melawan,
ia punya seseorang yang akan selalu berdiri di sisinya. Malam itu, di tengah dentuman hujan di atas atap truk, mereka memutuskan satu hal besar. Apapun risikonya, mereka akan melanjutkan perjalanan ini bersama. Mereka tidak tahu, badai yang lebih besar sudah menunggu di depan. Bukan hanya soal keluarga atau gosip, tapi juga soal keselamatan mereka berdua. Karena ada pihak yang merasa nama baik institusi tercoreng, dan mereka tidak akan tinggal diam melihat seorang polwan ternama jatuh ke pelukan sopir truk miskin. Rahasia yang awalnya hanya milik dua hati kini telah menjadi bahan gunjingan seluruh kota, dan setiap langkah mereka terasa diawasi. Naya menggenggam perutnya yang mulai membesar, Raka menggenggam setir truknya dengan erat. Mereka tahu, jalan yang dipilih ini bukan jalan biasa. Ini jalan penuh luka, air mata, dan pertaruhan hidup. Dan dari sinilah, kisah mereka berubah dari sekadar cinta terlarang menjadi perjuangan hidup mati melawan dunia yang menolak keberadaan mereka. Hari demi hari semakin berat bagi Raka dan Naya. Setelah kabar kehamilan Naya menyebar luas, tekanan datang dari segala arah. Rekan-rekan polisi mencibir, tetangga-tetangga mencemooh, bahkan keluarganya menolak. Namun badai terbesar datang ketika sebuah surat panggilan resmi menghampiri Raka. Ia dituduh telah mencoreng nama baik institusi kepolisian, dianggap memperdaya seorang polwan demi kepentingan pribadi. Tuduhan itu disertai ancaman hukum. Malam itu, Raka didatangi aparat ke rumah kontrakannya yang sempit. Tanpa banyak bicara, ia digiring dengan borgol di tangan. Wajahnya penuh luka batin, bukan karena takut masuk penjara, tapi karena melihat Naya yang meraung menangis, memeluk perutnya yang mulai membesar. "Rak, jangan bawa dia. Dia tidak bersalah. Dia ayah dari anakku," teriak Naya histeris. Namun aparat tak menggubris. Para tetangga hanya menonton, ada yang mencibir, ada yang mencemooh. "Tuh kan, ujung-ujungnya begini. Sopir truk miskin ngaku-ngaku pahlawan, ujungnya merusak nama baik polisi," kata seorang bapak dengan nada sinis. Raka hanya bisa menunduk, meski dadanya bergemuruh. Di ruang tahanan, Raka duduk termenung. Bayangan Naya terus menghantui pikirannya. Ia tahu, sebagai sopir truk biasa, ia tidak punya kuasa melawan hukum. Tapi tekadnya tetap sama, ia tidak akan lari dari tanggung jawab. Sementara itu, Naya berjuang mati-matian. Ia datang ke atasannya, menangis, memohon agar kasus terhadap Raka dicabut. Namun jawabannya dingin. "Kamu sendiri yang membuat masalah, Naya. Kami bisa menutup aibmu dengan satu syarat, tinggalkan laki-laki itu, dan gugurkan kandunganmu." Kata-kata itu menghantam hati Naya seperti pedang tajam. Ia menolak mentah-mentah. "Tidak, Komandan. Anak ini tidak salah. Dan Raka tidak pernah memperdaya saya. Dialah yang menyelamatkan nyawa saya, bahkan lebih dari sekali. Kalau saya harus kehilangan jabatan saya, biarlah. Tapi saya tidak akan meninggalkan mereka." Suaranya bergetar, tapi matanya mantap. Berita itu semakin heboh. Media lokal menuliskan judul sensasional, "Polwan cantik hamil anak sopir truk. Skandal memalukan." Nama Naya menjadi bahan olok-olok. Tapi tanpa mereka sadari, di balik semua hujatan, ada juga masyarakat kecil yang justru terharu mendengar cerita mereka. Sesama sopir jalanan tahu betul bagaimana Raka sering menolong tanpa pamrih. Tukang warung tahu bagaimana ia sering memberi makan anak yatim meski dirinya sendiri serba kekurangan. Perlahan, simpati pun muncul. Hingga pada suatu sidang internal kepolisian, Naya diminta memberikan kesaksian. Semua orang hadir, keluarganya yang masih penuh amarah, rekan polisi yang sinis, bahkan media yang mengintai di luar gedung. Dengan suara serak, Naya berdiri. "Benar saya seorang polwan. Benar saya hamil dari seorang sopir truk bernama Raka. Tapi izinkan saya bertanya, apakah cinta hanya milik orang kaya? Apakah pengabdian hanya diukur dari pangkat? Raka menyelamatkan nyawa saya tanpa tahu siapa saya. Dia menolong sesama sopir meski nyawanya hampir melayang. Dan saat semua orang menuduhnya, dia tidak pernah sekalipun berusaha lari. Apakah orang seperti itu pantas disebut penjahat?" Suara Naya bergetar namun menggema di ruangan. Hening. Semua terdiam. Beberapa orang menunduk, bahkan ada yang terlihat terharu. Sang komandan terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata, "Kamu berani menanggung semua risikonya, Naya." Dengan tegas, Naya menjawab, "Ya. Saya bertanggung jawab pada anak saya, pada pilihan saya, dan pada laki-laki yang sudah berkorban demi saya." Perlahan,
situasi berbalik. Kasus Raka dicabut, meski nama baik institusi tetap ternodai menurut sebagian orang. Tapi dukungan dari masyarakat kecil semakin mengalir. Video tangisan Naya di sidang tersebar di media sosial, menjadi viral. Banyak yang menulis komentar, ternyata masih ada cinta tulus di zaman sekarang. Salut buat sopir truk itu, jangan hina pekerjaan. Hati mulia lebih tinggi dari pangkat, dan semoga mereka bahagia meski dunia menolak. Keluarga Naya yang awalnya marah akhirnya luluh ketika melihat betapa kerasnya perjuangan anak mereka mempertahankan cinta. Ayahnya, dengan mata berkaca-kaca, akhirnya datang menemui Raka. Aku salah menilai kamu. Jagalah anakku. Jangan buat dia menangis lagi, ucapnya lirih. Raka tertegun, matanya basah. Ia mengangguk dengan penuh haru. Beberapa bulan kemudian, di sebuah rumah sakit sederhana, tangis bayi pecah. Naya memeluk erat anak pertamanya, sementara Raka berdiri di sampingnya, wajahnya penuh air mata bahagia. Meski hidup mereka sederhana, tanpa kemewahan, tanpa kehormatan tinggi, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta tulus, keberanian, dan keluarga kecil yang lahir dari perjuangan. Kisah mereka tetap menjadi bahan gunjingan bagi sebagian orang, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak yang lain. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal kasta, bahwa seorang sopir truk pun bisa mengajarkan arti tanggung jawab dan keberanian lebih dari 1000 gelar. Dan di balik semua hinaan yang pernah mereka terima, kini banyak kepala yang tertunduk malu, karena ternyata yang mereka remehkan justru menunjukkan arti cinta yang sebenarnya.